selanjutnya itu interview. Nah, interview Aku sebenarnya cepet sih, 15 menit waktu itu. Kayak cepet banget. Allah. Kayak bener-bener kayak tek 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 tek. Jadi mereka kayak scripted ya. Kayak pertanyaannya udah ini gak sih? Ada scripted tapi nanti di apa namanya di develop lagi. Jadi masing-masing script itu. Kayak misalnya gini, motivasi kamu apa? Terus kita nyebut apa gitu. Terus mereka follow up lagi tuh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa maksudnya gimana jadi kayak gitu sih. Dan itu tuh kayak berjalan dengan cepet banget, udah selesai gitu. Iya. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Aku bahasa Inggris pastinya. Oh, bahasa Inggris ya. Kalau aku kan pertama kan ngomong bahasa Indonesia. Oh. Gitu kan. Aku kan kok ngomong bahasa Indonesia. Aku pakai bahasa Inggris gitu kan. Ketika aku memperkenalkan diri, introduce myself gitu kan. Pakai English. Jadi ketika itu terus dekannya bilang, Aldi kamu bisa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi akhirnya aku ya campur-campur kan ketika itu kan mix kan ya? Mix gitu. Meskipun kita bisa pakai bahasa Indonesia sebetulnya gitu. Nah, di situ tentu ya kita harus perkenalan diri itu pasti. Betul. Dan kayak disuruh ngasih kelemahan dan kelebihan nggak sih? Sebutin nggak ya? Aku lupa sih. Berarti it depends, I think. Iya. Kayak tergantung pewawancaranya juga. Wawancara juga gitu. Kalau aku dulu suruh. Tapi yang aku inget sih itu kayak bener-bener berdasarkan apa yang kita tulis di statement of purpose dan CV kita. Ya sama. Jadi kita ditanya, pengalaman kamu ini mungkin mereka pengen klarifikasi atau mungkin pengen tahu lebih dalam lagi. Jadi mereka explore lebih banyak di situ. Itu sih yang aku alamin ya. Iya, dan itu kayak semacam klarifikasi ya Mas ya. Kayak aku kan seorang autor buku Bagaimana Tuhan Menciptakan Waktu gitu. Nah, disuruh sebutin itu buku apa aja sih gitu kan. Jadi mungkin dia tanya, menarik nih bukunya, bisa kamu jelasin nggak? Iya, bisa kamu jelasin nggak gitu. Kenapa kamu akhirnya mendapat ide untuk menulis ini, mungkin gitu. Apa sih isinya kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak ya semi bercanda juga sih kadang-kadang interviewernya gitu. Dan juga concern. Tapi lagi-lagi itu it depends, kamu dapat interviewernya siapa. Iya. Karena beda-beda kan. Tapi biasanya itu kajur, dekan, sama dosen. Salah satu dosen. WR kerjasama, bukan? Enggak, aku waktu itu 2 orang, dekan sama salah satu dosen. Oh, udah gitu. Itu 2 doang. Tapi ada yang temen aku beda-beda orang sih, jadi beda-beda orang. Mungkin dibagi-bagi kali maksudnya mereka. Mungkin itu kebijakan masing-masing fakultas. Ya bisa jadi. Dan kalau lainnya mungkin ya concern akademik ya, concern akademik dan non akademik. Oh iya. Concern akademiknya apa gitu. Betul. Waktu itu aku ditanya, concern akademikmu apa sih Aldi? Aku jawab, ya tentang radikalisme di Indonesia gitu, radikalisme Islam, dan saya akan mengkaji terkait dengan ini, itu memahamkan bagaimana nanti akan mengemas dengan baik pada akhirnya jadi influencer dan sebagainya. Itu aku jelasin Mas. Kalau kamu gimana? Aku waktu itu nggak bicara lebih tentang, kayak ditanya juga sih, cuman aku agak lupa sih udah. Ya itu, aku bilang bahwa aku pengen konsentrasi di digital learning gitu, dan itu relate dengan pekerjaanku. Sebenarnya bukan pekerjaan, waktu itu project sih lebih tepatnya. Kayak volunteer gitu. Iya, volunteering. Tapi memang itu dibayar sih. Jadi kayak paid volunteering lebih tepatnya. Jadi kayak ya gitu. Jadi bisa dijelaskan bahwa aku pengen fokus ke pendidikan dan juga technologies, karena ini relate banget dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu pandemi. Dan I do believe that the future of education from where we stand here right now during the pandemic is actually the future of education will be digital. That's what I'm saying gitu. Jadi kayak ya you can imagine lah for the rest of the statement of purpose kayak gimana aku ngedesign dan mengarrange statement of purposeku kayak gimana gitu. Dan ditanya juga nggak setelah lulus kamu mau jadi apa? Untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Tapi aku nggak spesifik 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi memang ditanya rencana setelah lulus perkuliahan tuh kayak gimana. Ya udah, kita mention aja. Kita mention aja bahwa aku sekarang lagi project ini, aku akan lanjutkan ini. Perbedaannya dari yang aku kerjakan sekarang adalah ini dan ini.
gitu. Sama juga, aku juga ditanya gitu. Dan aku jawabnya, aku ingin menjadi seorang politisi tapi juga negarawan. Iya, aku juga bilang aku mau jadi academician. Aku juga. Iya, aku juga bilang kayak gitu. Peneliti juga aku bilang. Sampai dosenku tuh mikir, sebentar Aldi, itu bagaimana itu maksudnya gimana? Ya saya ingin menjadi seorang akademisi dulu yang secara matang, secara keilmuan, pada akhirnya nantinya akan mengabdi sebagai seorang negarawan gitu kan, yang berkontribusi kepada kebijakan publik kayak gitu. Jadi seorang entah itu nanti akan jadi politisi atau bagaimana gitu kan. Kan banyak kan juga dari menteri-menteri itu kan, kayak dia itu sekolahnya tinggi gitu kan, sudah matang, pada akhirnya dia dipilih menjadi seorang menteri atau politisi ya gitu kan, nanti jatuhnya seorang negarawan gitu. Benar-benar. Memang ada perbedaan juga sih guys, politisi antara politisi dan negarawan gitu kan. Kalau negarawan mungkin kan dia bagaimana membangun bangsa, kalau politisi kan dia bagaimana cara untuk menang untuk pemilu selanjutnya kayak gitu misalnya. Beda ya. Yang perlu di highlight mungkin jadi Triple IU ini tagline-nya itu adalah Research University. Jadi mungkin kalau kalian pengen save aplikasinya, mungkin bisa main di ranah itu gitu. Iya, betul. Lebih bagus kalau misalnya kalian udah punya jurnal, penelitian atau apapun itu gitu ya, kalian bisa mention dan ini loh publikasi aku, dan aku concern di penelitian ini dan sebagainya. Mungkin itu bisa dipakai juga sebagai strategi untuk dapat gitu ya. Tapi itu nggak menjual kemungkinan yang lain juga gitu. Iya, bahwa ada kemungkinan lain yang bisa kalian offer, ya silakan gitu. Cuman fakta bahwa Triple IU itu pengen jadi research university, menurutku mengambil jalan ini untuk kamu bisa diterima sih, itu bisa juga gitu maksud gue. Karena memang kayak dosen-dosennya itu semuanya kayak punya jurnal-jurnal udah dipublish di jurnal-jurnal internasional itu ya. Karya-karya udah hebat-hebat banget guys. Gitu. In addition tuh bicara tentang profesionalisme tadi ya, seperti Adi bilang, Adi pengen jadi politisi, pengen jadi negarawan dan sebagainya. Jadi mungkin bisa main di ranah akademik juga, penelitian atau pengajaran dan menjadi dosen atau jadi peneliti dan sebagainya yang bisa kalian mainkan di situ. Dan hati-hati kalau sudah masuk di sini, Mas. Kenapa tuh? Cita-citaku tuh pengen jadi politisi negarawan, pada akhirnya ketika saya belajar di sini, saya ingin jadi seorang researcher. Sama beneran. Kayak brainwash banget. Ya Allah, kayak kita haus pengetahuan banget gara-gara ngerjain tugas. Nah, itu salah satu efek kita itu semakin merasa bodoh di sini, semakin merasa pinter nggak? Mas semakin merasa bodoh gitu. Jadi pengennya belajar Bener, gitu. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan pasti profesional baik-baik, dan itu ya kalau kamu mau melanjutkan studi ke luar negeri untuk PSD gitu kan, bisa. Insya Allah itu akan lebih mudah lah ya. Udah tahu atmosfernya. Iya, atmosfernya kayak gimana. Dosennya akan memberi recommendation letter kamu itu bukan ecek-ecek lagi. Gitu juga. Nah, bisa gitu. Itu keren. Itu kerennya Triple IU. Selanjutnya tentang ini terakhir ya? Apa? Terakhir. Iya, topik terakhir. Bagaimana kehidupan kampus. Gimana nih? Seneng nggak di sini? Ada seneng, ada susahnya gitu pasti ya.